Siapa di sini pengen tahu manajemen waktu ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi keberkahan di waktu pagi? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Royid Faisal. Hadirin jamaah sosmed yang dicintai karena Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini, ya kita sama-sama belajar bersama di Ramadan ini. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Nah, di era sekarang teman-teman, banyak orang merasa di dalam 24 jam itu tidak cukup. Ya, bayangkan 24 jam nggak cukup. Memang biasanya kayak gitu, aku pun merasakan. Kita merasa sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kita merasa lelah tapi tugas nggak kunjung-kunjung selesai, nggak selesai-selesai gitu ya. Fenomena ini sering disebut dengan time poverty. Time poverty atau kemiskinan waktu. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rahasia besar agar waktu kita tidak hanya efisiensi secara angka tapi juga berkah. Nah, beliau berdoa seperti ini ya. Jadi teman-teman simak dan coba kalau bisa tulis-tulis, tapi dengarkan aja dulu. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, mengapa waktu pagi menjadi kunci manajemen waktu dan produktivitas? Mari kita bedah 3 alasannya. Jadi simak 3 alasannya, teman-teman pastikan nonton sampai selesai ya. Oke, yang pertama, pagi hari adalah waktu prime time otak kita. Ini udah ada secara biologis. Hormon kortisol yang membantu kita waspada berada di titik tertinggi pada pagi harinya. Bahkan Rasulullah tidak pernah tidur setelah subuh. Nah, siapa yang tidur setelah subuh? Saya. Jadi saya mengaku saya pernah tidur setelah subuh, tapi coba mengusahakan tidak tidur setelah subuh. Beliau menggunakan waktu itu untuk berzikir, merencanakan strategi atau berdiskusi. Teman-teman juga bisa baca buku setelah subuh, olahraga juga boleh, bebas gitu ya. Yang penting masih bermanfaat. Dalam produktivitas modern ini disebut dengan eat that frog. Mengerjakan tugas tersulit di awal hari. Jika kita menggunakan waktu setelah sahur dan subuh untuk bekerja atau belajar, fokus kita akan berkali-kali lipat lebih tajam dibanding saat siang hari ketika perut mulai lapar dan gangguan mulai datang. Dan saya juga coba, hari pertama saya coba tidur. Itu nggak enak banget tidur habis sholat subuh itu ya. Nah, hari kedua saya lebih bangun pagi setelah sholat subuh ya, tidak tidur, itu lebih enak. Nah, kemudian teman-teman ya, barokah dan kuantitas vs kualitas. Jadi barokah itu kualitas vs kuantitas. Atau seperti apa ya? Coba nanti kita. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kepada kita. Ada orang yang bekerja mungkin 10 jam tapi hasilnya berantakan. Pasti teman-teman pernah ngerasain itu kan? Ada orang yang bekerja cuma 2 jam di waktu pagi tapi hasilnya tuntas dan berkualitas. Nah, itulah namanya keberkahan teman-teman. Dengan memulai lebih awal, kita tidak sedang balapan dengan waktu tapi kita sedang berjalan bersama pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Nah, di poin ketiga teman-teman ya, perhatikan, itu memutus budaya menunda atau procrastination. Procrastination. Inggrisku agak terbelit-belit teman-teman, jadi dimohon maafkan aja ya. Banyak orang yang terjebak dalam revenge bad time ya, atau procrastination sama dengan begadang tidak jelas di malam hari lalu bangun kesiangan di pagi hari. Ramadan mengubah ritme itu, kita dipaksa bangun sahur. Nah, jadi berantakan lah pokoknya. Makanya biasanya kalau teman-teman ngeh gitu ya, karena ada perbedaan jam kita harus bangun, nah itu bisa kita buat lagi yang baru. Jadi jangan sia-siakan momentum sahur. Jika setelah subuh kita tidur lagi, kita baru saja membuang hadiah doa dari Rasulullah. Tidur setelah subuh yaitu ailah secara medis juga membuat badan terasa lemas dan metabolisme terganggu. Nggak enak banget kan habis sholat subuh, habis sahur, sholat subuh, bangun itu rasanya gimana gitu. Pas bangunnya gitu ya teman-teman. Nah, kesimpulan dan aplikasi praktis ya buat teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi manajemen waktu yang hebat bukan tentang seberapa canggih aplikasi kalender di HP kita, tapi seberapa kuat kita menjaga waktu pagi kita.
Nah, strategi produktivitas pagi, the proper morning routine ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari dan bisa baca-baca buku itu The Five Five aku lupa 5 klub atau apa gitu. Nah, itu tentang pagi dan itu bagus banget juga tentang bagaimana kita melakukan pagi hari. Nah, stop sleep after subuh. Jadi waktu antara subuh hingga syuruk. Nah, itu terbit matahari sebagai waktu terlarang untuk kita tidur. Kalau memang nggak kuat, ya nggak apa-apa. Namanya kita khilaf itu nggak apa-apa, tapi coba dilatih untuk tidak tidur. Nah, fokus sessionnya gunakan 90 menit pertama setelah subuh untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran berat. Misalnya tadarus, menulis, belajar, apapun itu. Teman-teman bisa menulis jurnal juga boleh ya. Duha sebagai riset kita, laksanakan sholat duha sebagai jeda kita untuk kreatif. Nah, kreatif break. Biasanya kita kan ada coffee break. Nah, di duha ini sudah ada diajarkan untuk menyegarkan kembali niat dan energi kita di tengah kesibukan hiruk pikuk yang kita lakukan setiap hari. Jika kamu ingin mengubah hidup kamu, ubahlah cara kamu menghabiskan waktu pagi kamu. Serius, kalau pagi kamu itu bagus, ke belakang-belakangnya dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam itu bagus. Karena siapa yang menjemput keberkahan di waktu fajar, dia akan menggenggam kesuksesan di waktu petang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Semoga kita bisa sama-sama belajar dalam video ini. Dan apabila sekali lagi salah kata, salah ucap, dan terbelit-belit kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.